圈，手机收好。那说那节也不知道加钱啊？对，还可以跟青海一起把那个同学。老师应该可以吧？老师可以啊。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video aku dengan aktivitasku sebagai TKW Taiwan. Kebetulan ini aktivitas di malam hari ya Besti. Ini aku mulai dari angkatin jemuran. Loh, kenapa malam-malam Mbak? Nah, karena ini adalah cucian siang tadi, belum begitu kering karena rumahnya Simbah itu nggak ada jemuran yang langsung kena sinar matahari. Terus juga yang aku cuci ini adalah spraynya Pak Bos. Seperti biasa, kering nggak kering memang harus dibawa ke tempat laundry untuk dicuefongkan atau dikeringkan. Karena aku itu mempunyai majikan yang sangat alergi debu, jadi memang harus dibawa ke laundry terlebih dahulu supaya kuman-kuman yang menempel di spray itu semuanya mati terhempas. Nah, ini Simbah lagi makan malam ya. Terus ini aku mau siap-siap dulu untuk berangkat ke tempat laundry. By the way, nanti nenek mau tak tinggal di rumah ya, soalnya bentar lagi Tace anaknya yang pertama itu mau ke sini. Dan sebelum berangkat ini aku juga sudah izin sama Tace karena memang mau nggak mau aku harus keluar. Takutnya nanti kalau kemalaman Pak Bos keburu sampai rumah. Lalu aku berpamitan lagi sama nenek dan nenek bilang, tapi kamu belum makan. Aku bilang nggak apa-apa, tenang, aku udah kenyang, aku bilang gitu. Pastinya yang buru waktu lah ya, karena takut kemalaman sih. Lah emang sore tadi ngapain aja Mbak? Besti, gawean TKW iku bener kayak kelihatan santai, tapi mereka itu pekerjaannya nggak kelar-kelar gitu loh. Dari pagi sampai nanti malam itu mereka tuh masih kerja. Kalau untuk nyebutin satu-satu pekerjaan di sini itu kayaknya nggak selesai deh. Soalnya pekerjaannya itu bener kelihatan kayak santai, tapi itu ada aja kerjaannya tuh. Teng teleni ngono loh, nggak kelar-kelar. Kalau majikan belum tidur ya kita belum selesai kerja. Belum nanti tengah malam nenek kalau bangun melilir, ngereok dan segala macamnya, wis pokoknya nek disebut ke satu-satu itu nggak kelar. Ya udah, singkat cerita ini aku udah sampai tempat laundry ya, karena tadi nenek bawainnya uang 100 NT-an yang kertas, jadi ini aku tukerin koin dulu. Nah, ini uang yang kertas tadi sudah terbelah-belah menjadi koin-koin manja. Lalu spray-spray tadi udah aku masukkan dan langsung saja ini koin kita masukkan ke dalam mesin. By the way, di sini tuh udah ada panah ya, yang atas itu yang merah, yang bawah itu yang hijau. Jangan sampai kebalik-balik. Baiklah, koin sudah masuk dan bisa diunyer no. By the way, di depan sana kan ada Seven ya. Kita mampir Seven dulu yuk. Aku mau kirim uang buat keluarga di Indonesia. Nah, tiba-tiba aja udah sampai Seven karena emang saking cepetnya, karena cuma di depan tempat laundry ya. Nah, ini aku juga sambil nanya sama Tace. Tadi udah tak telepon. Beliau ternyata udah di rumahnya nenek, jadi aku tenang. Sambil ngadem dulu nggak sih, lagian di luar memang lagi panas-panasnya banget meskipun malam hari. Tapi karena aku sudah selesai isi syarat-syarat di aplikasi Kipai kalau kita mau kirim uang ke Indonesia, jadi ya sudah langsung saja kita ke kasir untuk bayar. Tinggal disodorin ke kasirnya, udah beres. Simple, gampang. Kita yang penting punya handphone, bisa untuk download aplikasi Kipai. Lalu kita datang ke 7-Eleven terdekat dari rumah majikan kalian. Sudah deh beres, kita tinggal sodorkan uangnya berapa yang mau kita kirim. Lalu tunggu 5 menit, udah nyampe. Ini aku juga lagi ngecek udah nyampe apa belum. Tahu-tahu udah nyampe aja, karena emang secepat itu pakai aplikasi Kipai. Itu menurutku ternyaman, tercepat, dan terpercaya. Baiklah, selesai kirim uang dan aku sudah pastikan bahwa uangnya sudah sampai Indonesia, jadi kan tenang. Lanjut, ini aku ke laundry lagi, tapi ini beda laundry. Kalau tadi laundry spray, kalau ini di tempat laundry baju dan jas dan segala macamnya kayak gitulah, yang kalau diambil itu sudah rapi, udah setrikaan kayak gitu loh. Nah, Pak Bos itu kalau ada
habis pakai baju jas dan celana ya yang dobelan, yang kapelan sama jasnya itu loh. Nah, kalau habis dari kondangan Pak Bos itu pakai baju-baju resmi kayak gitu. Terus nanti nyucinya itu di tempat laundry. Nah, jadi tadi sekalian ngambil bajunya Pak Bos itu. Dan ini aku juga sudah kembali di tempat laundry ya. Laundry yang laundryan selimut. Bingung ra? Wis ngono ki lah pokoknya. Nah, ini kebetulan juga alhamdulillah sudah selesai munyernya. Juga sudah kering banget, itu sudah kemeripik karena tadi berapa menit ya, sekitar 45 menitan. Jadi itu udah kering banget, soalnya dari rumah tadi sebenarnya sudah kering, cuma memang harus dicuci fongci atau dikeringkan di sini, di blower ya, supaya kuman-kuman itu hilang. Jadi ya ini tambah garing ya gitu loh. Nah, ini aku bungkus dulu ya, pastikan rapi karena akan kita angkut menggunakan Ninja Hattori. Nah, tiba-tiba aja ini udah sampai rumah dan di rumah sudah ada Tace. Beliau nemenin nenek makan malam. Karena mereka sudah selesai makan, jadi ini piring-piringnya mau tak angkut ke belakang. Nenek selalu bertanya, uangnya cukup ndak? Aku bilang cukup banget, Nek. Karena maksudnya Simbah itu sebenarnya aku disuruh beli makan di luar kayak gitu loh. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti aku sembarangan makan aja. Dan tadi kan aku juga sudah bilang kalau aku tuh sudah kenyang gitu loh. Jadi ya berarti 100 cm lumayan kan. By the way, Tace ini anak pertamanya Simbah ya Besti. Beliau itu sekarang umurnya sudah 75 tahun. Tapi beliau itu sangat hebat karena apa? Beliau itu masih bisa kerja dengan keras karena setiap harinya beliau itu buka warung inliao atau warung minuman kayak gitu. Warungnya setiap hari rame Besti karena sudah punya langganan banyak. Jadi beliau itu pastinya henmang atau sibuk setiap harinya. Dengan umur beliau yang sekarang sudah 75 tahun dan dengan aktivitas beliau yang setiap harinya sibuk, jujur aku salut banget sih. Ya, karena melihat badan beliau itu yang masih sehat, energik, nggak males sama sekali, juga bener-bener masih sehat banget badannya itu Besti. Beliau itu kalau kesini selalu bawain apa ya pokoknya ada sup ikan lah, kadang sup apa pokoknya selalu bawain buat aku makan. Karena beliau tahu kalau aku punya riwayat darah rendah. Jadi beliau itu selalu bawain makanan yang bisa membuat darah itu jadi naik kayak gitu loh. Ya, perhatian-perhatian kayak gitu yang selalu aku hargai Besti, karena tidak semua majikan bisa memperlakukan TKW-nya seperti itu. Tapi beliau ini sudah seperti kayak emakku kayak gitu ya. Perhatian pol sama TKW-nya, apalagi kalau dengar aku sakit kayak gitu, pasti beliau itu pasti paling ribut lah. Nah, beliau itu sebenarnya ini mau pulang, tapi karena aku bilang sama nenek kalau aku mau naik ke lantai 3 masangin spraynya Pak Bos, jadi beliau skip dulu, ini nggak jadi pulang. Nah, ini selama tak tinggal di lantai 3 itu di bawah masih ada Tace yang nemenin Simbah ya. Jadi tak tinggal kerja kayak gini tuh aku tenang pikirannya Besti. Biasanya kalau di bawah nggak ada orang, Simbah itu teriak-teriak lah, ya manggil-manggil kayak gitulah, dikit-dikit manggil, dikit-dikit manggil. Jadi aku naik turun. Meski sudah dipamitin tua, tapi ya kadang suka lupa, namanya juga orang tua, udah pikun ya. Baiklah, ini aku mulai dari layar pertama karena Pak Bos itu suka pakai selimutnya itu 2 layar ya. Jadi ini layar pertama itu spray yang lawas. Ini aku pasang dulu. Jadi kita belajar making bed selama di PT itu nggak sia-sia ya. Sampai sini masih kepake kok Besti. Nah, lanjut ini spray layar kedua karena layar pertama kan sudah tak pasang. Lanjut ini layar kedua. Biasanya kalau musim panas itu Pak Bos nggak pakai layar kedua ini, tapi ini tetap aja tak pasang karena biasanya Pak Bos itu kalau nggak mau pakai ya beliau bisa nyopot sendiri kayak gitulah. Lanjut ini untuk masang spray di selimut. Masih pakai selimut tebal ya, meskipun ini cuaca sudah panas. Ya tetap aja pakai 2 selimut sih. Yang satu itu juga selimut tipis kayak gitu. Ini juga adem. Lanjut ini masang selimut kedua yaitu selimut yang tebal. Jadi
selimutnya itu kan nggak tak laundry. Yang tak laundry itu cuma apanya ya, karungnya kayak gitulah. Nah, jadi ini aku mau balikin ke tempat semula, tak pasang untuk selimutnya. Ini juga aku merasa kesusahan karena apa? Berat Besti, ini selimut tebal ya, jadi butuh tenaga ekstra. Karena untuk mengangkat selimutnya itu berat sekali. Btw ini sudah sekitar jam setengah 9 malam ya. Biasanya Pak Bos itu jam 9 malam pulang. Jadi ini cepet-cepet tak pasang. Takutnya nanti belum kepasang spraynya Pak Bos udah pulang, kan nggak enak mau masuk bludusan ke kamarnya gitu loh. Ini juga kenapa tak laundry, karena kemarin malam itu Pak Bos nggak pulang ya. Jadi bisa tak laundry spraynya, bisa tak bersihin kamarnya kayak gitu loh. Punya majikan laki sorangan itu, kalau nggak kita yang ngebersihin siapa lagi gitu. Pak Bos itu setiap harinya pulang kerja udah larut malam ya. Sampai rumah itu pasti ya udah capek lah, nggak mungkin ngebersihin kamarnya dulu, pasti ya langsung mandi terus tidur kayak gitu loh. Jadi ya buru-buru mau ngebersihin kamarnya dulu, nggak mungkin gitu loh. Btw bahasa kok jadi gitu loh sih. Nggak sadar. Ini sebelumnya juga sudah tak bersihin semua sih, dari mulai kamar mandi, kamar, dan ya pokoknya wis tak lap bersih, wis tak cuci, wis tak pel. Jadi nanti Pak Bos pulang itu tinggal istirahat kayak gitu loh. Nah ini sudah selesai ya, spraynya sudah tak pasang kembali, lalu tak lipetin, pastikan rapi ya, supaya nanti pas Pak Bos pulang itu sudah tinggal istirahat kayak gitu. Kalau teman-teman ada yang sama nggak kayak aku, berani masuk kamar majikan, tapi ini bukan tanpa izin loh ya. Justru aku bisa masuk kamar beliau itu karena disuruh untuk ngebersihin kamarnya ya. Mbak izin nggak, Siti izin, capek izin terus Besti. Aku tuh dari awal sudah izin sebelum aku mau bikin konten atau video kayak gitu. Intinya aku sudah ada niatan mau jadi konten kreator, mau berkecimpung di dunia per-YouTubean. Itu aku sebelumnya sudah izin ya, jadi insya Allah ya aman lah. Yang penting kita itu udah izin, jadi kita merasa aman, merasa kita udah dapat izin, jadi ya enjoy aja bikin video. Kalau aku belum izin ya aku nggak berani lah kayak gitu loh, karena setiap sudut itu ada SOP-nya Besti. Kita bermain sosial media itu ada SOP-nya ya, jadi ya memang harus berhati-hati bersosial media. Jadi kalau aku sebelumnya nggak izin ya nggak mungkin berani aku kayak gini. Baiklah, singkat cerita ini sudah selesai dan sudah rapi juga kamarnya Pak Bos. Ini aku selesai jam setengah 10. Lanjut aku buang sampah, karena sampahnya itu datangnya per setengah 10 malam sama sore setengah 5. Tapi aku lebih suka buang sampahnya malam, karena kalau sore itu mendadak nyebrang juga iya, terus juga waktunya aku istirahat juga iya. By the way udah jam setengah 10 tapi Pak Bos belum pulang juga. Tapi ya sudah, pastinya nanti aku selesai kerja ya tengah malam. Ya wis lah, terima kasih ya sudah simak videoku sampai akhir. See you next my video. Thank you for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.